Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Musa Iksan. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi persamaan trigonometri yang bentuk dasar ya untuk siswa kelas 11 peminatan matematik dan ilmu-ilmu alam. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal yang masih dalam bentuk dasar ya. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang soal-soal berbentuk sin X sama dengan sin berapa, cos X sama dengan cos berapa, tan X sama dengan tan berapa. Nah, kelanjutannya dalam video ini saya akan bahas soal dalam bentuk inverse-nya, yaitu misalkan sin X sama dengan setengah, sin X sama dengan sepertiga akar 3, tan X sama dengan sepertiga akar 3 dan seterusnya, sehingga ada satu langkah lagi yang harus kita lalui dalam menyelesaikan soal-soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Ya, jadi masih dengan topik persamaan trigonometri bagian kedua ini. Nah, soalnya seperti ini. Selesaikan 2 sin X sama dengan 1 dengan X-nya 0 sampai 2pi atau interval X-nya 0 sampai 2pi. Di sini tanda kurung siku menunjukkan bahwa batas 0 dan 2pi itu ikut di dalam interval ya. Nanti ada yang kurung biasa, ada yang kurung siku. Itu membedakannya. Kalau kurung biasa dia tidak termasuk. Ya, itu aja. Nah, sekarang kita coba, kita tidak punya bentuk rumus seperti ini ya. Nah, kita kembalikan lagi. Bentuk rumus yang kita punya adalah sin X sama dengan sin alfa. Nah, kalau kita punya bentuk ini, maka kita bisa membawa ke sini. X sama dengan A plus 2πk dan X sama dengan pi min alfa plus 2πk. Untuk itu, bentuk yang ada di soal kita buat supaya menjadi bentuk seperti yang ada di rumus yang kita punya. Misalkan seperti ini, 2 sin X sama dengan 1 bisa kita rubah menjadi sin X sama dengan 1/2. Kali ini saya akan menggunakan tabel trigonometri ya. Di sini sin X sama dengan setengah. Nah, kita lihat setengahnya di sini. Nah, di setengah kita lihat ternyata sin X sama dengan setengah itu X-nya bisa pi per 6 ya. Nanti kita cari yang lainnya. Bisa juga kita gunakan grafik seperti ini ya, tapi lebih rumit ya dibandingkan tabel, sehingga bisa langsung terlihat angkanya. Tapi kalau kalian menggunakan kalkulator juga nggak apa-apa ya. Jadi ini hanya untuk mencari inverse dari sin setengah supaya ada bentuk seperti yang kita punya atau rumus yang ada ya. Nanti di materi berikutnya setelah ini saya akan berikan materi persamaan trigonometri dengan menggunakan logika atau apa ya. Yang jelas nanti kita tidak menggunakan rumus ya, tapi sementara ini kita menggunakan rumus dulu, kita sesuaikan dengan rumus yang ada. Nah, setelah kita punya itu, maka sin X ini bisa kita tulis menjadi sin X sama dengan sin pi per 6, didapat dari sana. Ini kita pilih pi per 6 karena sudut yang diminta di soal adalah dalam bentuk atau dalam radian ya, bukan derajat. Sehingga sekarang kita memiliki bentuk sin X sama dengan sin pi per 6. Nah, kita sudah bisa kita rubah soal menjadi bentuk yang kita punya rumusnya. Nah, kemungkinan pertama kalau kita punya sin X sama dengan sin pi per 6, kemungkinan pertama kita lihat yang atas ini, X sama dengan alfa ditambah 2πk. Nah, jadi X-nya di sini sama dengan, kita tentukan dulu K ya, K-nya. Nah, kita ambilkan negatif 1, maka X-nya menjadi pi per 6 ditambah 2pi kali negatif 1, pi per 6 dikurangi negatif 2pi, satu pecahan, satu bilangan bulat, sehingga kita harus menyamakan penyebutnya. Saya langsungkan 2 kalau jadikan penyebutnya 6 menjadi 12 per 6. Berarti di sini ada angka 1 dikurang 12 negatif 11, sehingga sama dengan negatif 11 per 6 pi. Nah, itu jadi kalau untuk K sama dengan negatif 1, kita dapatkan nilai X negatif 11 per 6 pi. Tetapi kita lihat di intervalnya negatif jelas tidak masuk, karena di situ interval paling kecilnya adalah 0. Nah, sehingga ini kita drop, kita tulis tanda silang, kita tandai bahwa X sama dengan negatif 11 per 6 pi tidak masuk dalam interval.
Kita lanjut untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 didapatlah X sama dengan pi per 6 ditambah 2pi kali 0. 2pi kali 0 itu sama dengan 0, maka X-nya langsung pi per 6. Pi per 6 itu di bawah 1 atau di bawah pi, sehingga ini masih masuk di interval yang diminta. Jadi pi per 6 masuk. Kemudian kita lanjut untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan pi per 6 ditambah 2pi kali 1. Jadi 2pi tetap, pi per 6 ditambah 2pi itu 13 per 6, samakan penyebutnya ya. Nanti nah ini juga tidak masuk karena pi 13 per 6 itu lebih dari 2pi, tidak masuk. Berarti untuk kemungkinan pertama kita hanya mendapatkan satu nilai X yang memenuhi interval yang diminta. Oke, sekarang kita lanjut untuk kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua berarti kita gunakan yang rumus kedua ini ya. X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah 2πk. Kita ambil K sama dengan negatif 1, maka diperoleh nilai X ini. Ya, ini kan satu pi ini 1, berarti 6 per 6 ya. 6 dikurangi 1 5. Ini negatif 2pi, jadi hasilnya negatif 7 per 6pi. Jadi tetap nggak bisa masuk ya. Di sini nggak bisa masuk karena di sini intervalnya paling kecil 0. Ini negatif. Oke, kita lanjut untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 juga begitu, 5 per 6pi nya tetap 0. Jadi hasilnya 5pi per 6 atau 56 per pi. Di sini masuk di interval ya. Kemudian untuk K sama dengan 1. Oke, kita lihat. Nah, 5 per 6 di sini 12 per 6 ya, karena 2 ini 12 per 6. Jadi 17 per 6. 17 per 6 itu hampir 3 ya, hampir 3, jadi nggak masuk. Nah, dari dua kemungkinan itu kita peroleh dua nilai X yang memenuhi interval yang diminta ya. Jadi pi per 6 dan 5pi per 6. Itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X sama dengan 1 dengan interval 0 sampai 2pi ya. Ini contoh yang pertama, soal yang agak berbeda walaupun bentuknya masih bentuk dasar. Oke. Nah, berikutnya soal cos X atau 2 cos X sama dengan akar 3 dengan X-nya 0 sampai 2pi. Ini juga gitu, kita yang punya rumusnya adalah cos X sama dengan cos alfa. Kalau itu maka bisa kita bawa ke bentuk X sama dengan alfa ditambah 2πk dan X sama dengan min alfa plus 2πk. Untuk mengubah ke sana, kita lihat langkahnya. 2 cos X sama dengan akar 3. Jadi cos X-nya sama dengan setengah akar 3. Kembali lagi, ini kita lihat di tabel. Setengah akar 3. Nah, ini setengah akar 3 ya, setengah akar 3 cos, maka arahnya ke pi per 6 karena yang diminta adalah dalam bentuk radian. Jadi cos X sama dengan cos pi per 6. Kemungkinan 1, nah kemungkinan 1 berarti kita gunakan yang alfa ditambah 2πk. Jadi K-nya kita ambil negatif 1 lagi, diperoleh X sama dengan pi per 6 ditambah 2pi kali negatif 1. Jadi sini X-nya negatif 11 per 6pi ya, negatif 11 per 6pi. Jadi jelas tidak bisa ya, tidak bisa karena negatif. Kemudian kita coba untuk ini, kita hilangkan dulu tabelnya. Kita coba untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0 berarti X-nya pi per 6 ditambah 2pi kali 0 ya. Jadi tetap pi per 6. Sehingga untuk K sama dengan 0 kita peroleh X sama dengan pi per 6. Berikutnya kita ambil K sama dengan 1. Berarti pi per 6 ditambah 2pi. Ya. Sama dengan 13 per 6pi. Ini juga lebih dari 2, berarti tidak bisa. Sehingga untuk kemungkinan pertama kita hanya dapat nilai X sama dengan pi per 6 yang kita peroleh dari K sama dengan 0.
untuk kemungkinan kedua kita gunakan rumus yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah 2 pi K. Kita coba untuk K sama dengan negatif 1, ini diperoleh X sama dengan min pi per 6 ya, karena di sini tadi alfanya kan pi per 6, jadi min pi per 6 ditambah 2 pi kali negatif 1. Nah, sehingga negatif pi per 6 dikurang 2 pi itu sama dengan negatif 13 per 6 pi, samakan menyebutnya ya. Kemudian kita coba, nah ya Pak, sebentar, ini negatif ya, ya jelas nggak masuk dengan tidak masuk dalam interval yang diminta di soal, karena di sini intervalnya paling kecil 0. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X-nya menjadi negatif pi per 6 ditambah 0. Jadi hasilnya tetap negatif pi per 6, sehingga ini juga tidak masuk ya, negatif. Kita beri tanda silang nanti. K sama dengan 1, kita coba X sama dengan min pi per 6 ditambah 2 pi kali 1, sehingga min pi per 6 tambah 2 pi itu sama dengan 11 per 6 pi ya, masuk ya. 11 per 6 pi itu tidak sampai 2 ya, di sini masih di bawah atau masih di dalam interval yang diminta, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah pi per 6 dan 11 pi per 6. Oke, tadi sudah soal bentuk sinus, soal bentuk kosinus. Kita lanjut sekarang soal untuk bentuk tangen, yaitu 3 tan X plus akar 3 sama dengan 0, dengan X nya antara atau mulai 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini tan kita hanya punya satu rumus, yaitu tan X sama dengan alfa, maka X nya adalah alfa ditambah 180K. Kita bawa ke sana, bawa bentuk ini, kita bawa ke dalam bentuk yang kita punya rumusnya. 3 tan X ditambah akar 3 sama dengan 0, sehingga 3 tan X sama dengan negatif akar 3 ya, bukan akar negatif ya, tapi negatif akar 3, sehingga tan X nya sama dengan negatif sepertiga akar 3. Ini juga kita cari melalui tabel ya, yang negatif sepertiga akar 3 ini. Nah, di situ ya, jadi karena di sini yang diminta adalah sudut dalam derajat, maka yang kita ambil yang sudut dalam derajat, yaitu 150 derajat. Sehingga tan X kita tulis jadi tan X sama dengan tan 150 derajat. Nah, X-nya yang kita gunakan adalah alfa ditambah 180K. Cuman ada satu rumus. Kita coba K sama dengan negatif 1. K diperoleh X-nya sama dengan 150 ditambah 180 kali negatif 1, sehingga hasilnya negatif 30 derajat. Itu jelas di luar dari interval yang diminta, maka ini tidak kita pakai. Ini saya pinggirkan dulu tabelnya, kita gunakan untuk mencari K sama dengan 0. Nah, diperoleh Pak, X sama dengan 150 ditambah 180 kali 0, maka X nya sama dengan 150. Ini bisa masuk di interval. Nah, kemudian K sama dengan 1, ini berarti 150 ditambah 180, hasilnya 330. Berarti dia masuk di interval, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 150 dan 330 derajat ya. Jangan lupa selalu cek intervalnya ya. Soal berikutnya agak berbeda. Nah, ini bentuk yang agak berbeda, di sini agak panjang, saya jelaskan pelan-pelan. Seperti ini, kembali saya ingatkan lagi, saya tulis lagi rumusnya supaya selalu ingat. Nah, sekarang kita ketemu bentuk ini. Sin sepertiga dalam kurung apa ini? Theta ya. Theta dikurang 30 sama dengan setengah akar 3. Nah, untuk mempermudah ini, kita misalkan yang di dalam ini, yang banyak ini, yang mungkin buat kalian bingung, ini kita ambil aja, kita misalkan satu huruf X itu. Nah, tapi sebelum sana coba ini kita lihat dulu, sepertiga akar setengah akar 3 itu berapa sih sinnya? Nah, ini setengah akar 3 itu sama dengan sin 60 ya, sin 60, karena ini bentuknya derajat. Nah, itu sin 60. Nah, berarti ini bisa kita ganti, sin sepertiga ini dikurang 30 itu sama dengan sin 60. Cuman masalahnya di sini bentuknya complicated ya, bentuknya rumit itu. Nah, kita buat bentuk sederhana.
misalkan ini kita anggap sebagai X, maka sinus X-nya sama dengan sinus 60. Ya, kalau ini semua kita ganti X, maka di sini menjadi apa? Sin X sama dengan sin 60. Itu satu masalah. Masalah lain, intervalnya juga harus kita rubah. Ya, harus kita rubah karena ini interval dalam theta, kita rubah intervalnya dalam X. Caranya seperti ini. Ya, sepertiga ini theta dikurang 30 sama dengan X. Maka theta dikurang 30 sama dengan 3X karena kedua ruas dikalikan dengan 3. Nah, sehingga tetanya adalah 3X ditambah 30 derajat. Nah, tetanya di sini sudah 3X tambah 30. Berarti ini kita ganti 3X tambah 30. Ini kita pinggirkan dulu tabelnya. Nah, saya batasi supaya enggak bingung. Nah, ini kan interval awal. Nah, sekarang tetanya kita ganti 3X ditambah 30 seperti ini. Bentuknya harus X saja yang di tengah ini, nggak boleh ada yang lain. Makanya ini harus kita kurangkan dengan 30 derajat. Sehingga diperoleh negatif 30 kurang dari 3X kurang dari 330. Ini semuanya dikurangi 30 ya, dikurangi 30. Jadi ini habis yang tengah. Nah, tapi masih ada 3X di sini, ada koefisien 3. Supaya koefisien jadi 1, ini kita bagi 3. Nah, kalau dibagi 3 berarti hasilnya ini negatif 10, ini X, ini 110. Ingat, jadi sekarang bentuk soalnya adalah ini sin X sama dengan sin 60 dengan interval negatif 10 sampai 110 derajat ya. Jadi intervalnya juga berubah, itu dalam X. Jadi nanti yang kita dapatkan pertama itu adalah sudut dalam X. Setelah ketemu X-nya baru nanti kita bawa kembali ke dalam theta yang diminta. Dengan demikian maka soal yang tadi sin sepertiga theta dikurang 30 derajat sama dengan setengah akar 3 dengan interval 0 sampai dengan 360 derajat itu sekarang berubah menjadi sin X sama dengan sin 60 derajat untuk interval negatif 10 sampai dengan 110 derajat. Nah, yang perlu diperhatikan ini jangan sampai salah ngambil. Jadi sekarang intervalnya adalah negatif 10 sampai 110 ya, itu untuk sudutnya dalam X. Nah, setelah kita dapatkan bentuk persamaan yang baru ya, hasil dari pemisalan tadi, kita kembali lagi masuk ke rumus yang kita sudah miliki, yaitu sin X sama dengan sin alfa. Ya, di sini alfanya 60 derajat nih. Nah, kemudian pertama kita gunakan yang rumus pertama yaitu alfa tambah 360K ya, karena ini sinus. Maka kita coba dengan K sama dengan negatif 1. Kita dapatkan X sama dengan 60 ditambah 360 kali negatif 1 ya, itu hasilnya kan negatif 360 hingga X-nya sama dengan negatif 300. Jelas tidak memenuhi ya. Jadi di sini ingat, di sini cuma sampai negatif 10 batas bawahnya atau batas paling rendahnya. Untuk K sama dengan 0 juga begitu. Jadi X sama dengan 60 ditambah 360 kali 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 60. Nah, kita lihat di sini masuk ya. Masuk 60 di situ bisa. Kemudian yang berikutnya K sama dengan 1. Ini juga 60 tambah 360 kali 1. Berarti 60 tambah 360 itu 420. Tidak masuk dalam interval yang baru ini. Yang lama juga nggak masuk. Yang baru nggak masuk, berarti ini kita drop atau tidak kita gunakan ya. Yang kita gunakan cuma 60 untuk kemungkinan pertama. Sekarang kita coba untuk kemungkinan kedua. Berarti yang kita gunakan adalah, ini saya tulis ulang persamaannya supaya nggak lupa. Kemungkinan kedua adalah 180 dikurangi alfa. Nah, kita masukkan, misalkan K sama dengan negatif 1. Kita gunakan 180 dikurangi 60 itu 120 dikurangi 360, negatifnya besar banget ya, negatif 240, jelas tidak masuk. Kita coba K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 180 dikurangi 60. 180 dikurangi 60 itu 120 dikurangi 0, 120. Juga tidak masuk karena yang kita gunakan sekarang adalah ini persamaan dan interval yang baru. Interval yang baru paling tinggi itu 110 derajat. Di sini kita ketemu 150. Maka dia tidak
masuk. Gimana dengan K sama dengan 1? Ya, kalau lihat dari polanya ini, dia semakin naik. Berarti nanti kalau kita masukkan K sama dengan 1, X-nya pasti lebih dari 120. Sehingga ini tidak kita gunakan juga. Jadi, dalam konteks ini, dalam soal ini, kita dari dua kemungkinan hanya mendapatkan satu nilai X, yaitu X sama dengan 60. Nah, X sama dengan 60 ini belum selesai. Sekarang kita bawa ke awal lagi yang tadi sebelum pemisalan, yaitu theta sama dengan apa tadi. Coba saya ambilkan. Nah, ini tadi di slide-slide sebelumnya, ini yang saya lingkari merah ini, theta sama dengan 3x tambah 30. Berarti x-nya kita substitusikan ke sini, ya. Ya, jadi di rumus sebelumnya theta sama dengan 3x plus 30 itu dari hasil pemisalan tadi. Maka sekarang x-nya kita masukkan ke sini, 60. 3 kali 60 180 ditambah 30 sama dengan 210. Jadi penyelesaian dari persamaan sin sepertiga theta dikurang 30 sama dengan setengah akar 3 untuk interval tetanya 0 sampai 360 itu hasilnya adalah 210 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya 210 derajat. Memang agak panjang ya. Jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Kalau masih belum jelas silahkan ditanyakan ya. Mudah-mudahan jelas. Itu beberapa contoh soal yang sudah saya kerjakan. Nah, berikutnya ini ada beberapa soal lagi, silahkan dikerjakan sendiri. Ini ada 4 sin X sama dengan 2 akar 2, ada 2 akar 3 cos X tambah 3, ada tan X min 3 sama dengan min 2 ya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk masih persamaan trigonometri, mungkin nanti bentuknya agak berbeda lagi. Tapi ingat, nanti tetap kita kembali ke persamaan dasar yang ada di video sebelumnya. Demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.